apa yang kita bisa korbankan ketika menuntut ilmu itu jangan pernah takut untuk mengorbankan apapun. Bahkan waktumu, apalagi waktu itu paling penting dalam menuntut ilmu. Jadi korbankan segalanya untuk ilmu pada saat ini, apalagi pada usia-usia belajar saat ini, itu korbankan waktunya untuk menuntut ilmu, karena antara setelahnya kita akan terganggu oleh hal-hal yang lain. Karena itu adalah waktu kita untuk menuntut ilmu. Emang waktu kita ketika diberikan oleh Allah rezeki untuk menuntut ilmu salah, berarti waktu itu yang sana yang berikan terbaik untuk menuntut ilmu. Karena kita nggak tahu waktu kedepannya kita diberikan untuk menuntut ilmu atau untuk mencari nafkah atau yang lainnya. Oke. Jadi hal itu harus diambil dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel saya Akhbar Albar. Sungguh kesalehan penggugur asar kesalahan. Baik teman-teman semuanya, saya bersama dengan teman dan sahabat saya ini, teman satu rumah dulu, yaitu yang bernama, kan kita tanya aja nanti namanya siapa, kemudian asal dari mana, sekarang kuliah di mana, tingkat berapa, kesibukannya apa. Silakan Ustadz, kenalan. Ya, nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agisna Sabat Al-Fuad. Terus saya asalnya Lombok, keluarga KMNTB di sini. Kalau kuliah alhamdulillah selesai, cuman kalau lanjut belum lanjut S2 karena masih nyari tempat yang lain. Oke. Ya sudah masa sederhana, cuman belum lanjut ke jenjang selanjutnya karena masih nyari untuk tempat lanjut yang lain di negara lain, insya Allah doanya. Masya Allah. Kemana rencana Zat? Kalau rencana paling yang diinginkan adalah ke Prancis, cuman masih tahap. Wah, dia mau ke Prancis, kamu udah belajar bahasa Prancis, Zat? Masih mencari tempat tempat khususnya. Oh, karena ya targetnya sana karena agak tertarik. Sorbonne. Nggak harus Sorbonne, cuman agak tertarik Prancis karena pingin tahu kalau tentang. Oh, tadi saya lulusan adab sastra bahasa Arab, sini. Nah, jadi kenapa ada keinginan ke Prancis? Karena ada ketertarikan tentang sastra Eropa itu bagaimana. Jadi kita sudah mempelajari sastra Indo bagaimana, sastra Arab pun bagaimana. Jadi saya agak penasaran bagaimana sastra Eropa ditambah Prancis itu banyak mengubah sastra Arab. Karena dulu sejak penjajahan Mesir itu, jadi sastra Arab itu banyak perubahannya berefek kepada Prancis, dari Prancis itu. Makanya agak pingin ke sana begitu, mendalami itu. Siap-siap. Mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah ya. Amin ya Masya Allah. Atau udah lulus S1 selesai di Mesir, Insya Allah nanti ke Perancis. Insya Allah itu targetnya. Oke, siap. Nggak tahu rezekinya kemana. Oke, siap-siap. Udah dia anak senja kayaknya, karena orang adab, orang apa seni ya berarti ya. Adab tuh apa sih bahasa Sastra. Sastra. Baik, teman-teman semuanya, saya ingin menanyakan terkait dengan ayat yang membuat kamu atau hidupmu menjadi berubah, atau yang paling mengena di hati lah minimal, dan itu mungkin mengubah hidup kamu. Ayat terfavorit kamu itu apa? Boleh satu ayat, boleh dua ayat, atau boleh satu surat juga. Tapi saya minta gimana? Oh, boleh juga Ustaz. Tentunya itu udah selesai Qurannya, Masya Allah teman-teman. Ya, udah 20 juz lebih ini orang. Nah, apa namanya itu Ustaz? Coba antum tapi bacakan ayatnya ya. Kemudian bacaan artinya. Silakan. Ya, kalau dibilang surat atau ayat terfavorit ya, kita sebagai muslim juga menjadikan Quran favorit lah ya. Bagaimana kita membuka Al-Quran, pasti ya kita seharusnya, bukan seharusnya, wajib sebenarnya bagi muslim, kita membuka Al-Quran ya harusnya kita tersentuh, menjadikan itu motivasi. Quran itu menjadikan pedoman hidup kita ya, karena Quran itu landasan hidup kita ya, betul. Cuma kalau dibilang nyebutin salah satu ayat dalam Al-Quran, ada satu ayat di Quran ya, itu mungkin mengingatkan ataupun menjadi jawaban gitu. Dari apa yang saya jalani gitu. Yaitu di juz 4. Sebenarnya itu sebelum juz 4, satu ayat sebelum juz 4, tapi dia masih di lembaran juz 4. Kalau di Quran Saudi, kalau di Quran biasa itu dia masih lembaran juz 4, cuman dia masih
sebelum juz 4, satu ayat sebelum juz 4. Oke. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kenapa saya terketuk? Artikan dulu. Oh iya, artikan dulu ya. Oh, artikan dulu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan atau menyerahkan semua yang kamu cintai. Mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi. Dan apa yang kau infakkan, insya Allah mengetahui apa yang kau infakkan itu. Dalam artian ayat ini sangat bukan, ya bisa dibilang ketika saya dulu saya belum hafal Quran ketika masuk, nggak banyak hafal Quran ketika ke Mesir, cuman 2 juz 1 sama juz 30, dan alhamdulillah ketika Mesir masuk ke Waqif, terus di situ mulai menghafal Quran. Nah, juz 1, juz 2 ketika hafalan Quran itu ya lumayan sulit dan lumayan agak strong ketika menghafalkan. Satu lembar itu butuh beberapa waktu. Nah, karena terbiasa dipaksa untuk menghafal, nah ketika juz 4 itu sudah mulai terbiasa untuk menghafal. Dan itu saya ingat banget, itu adalah daurah saya pertama, daurah kita ketika di Azhar. Itu kan menghafalkan juz 4. Oh, gitu ya. Juz 4. Berarti ini didapat pas antum menghafalin di Al-Azhar itu ya, di Masjid Al-Azhar. Jadi ketika merenungkan artinya juga, oh ternyata ini bukan tujuan ya, yang sering saya diajarkan itu, oh ini yang dalilnya dalam artian, walaupun nggak pernah disebutkan oleh orang tua, oleh pendidik yang selalu mengajarkan saya, didik saya, itu orang tua saya, tapi oh ternyata ini jawabannya. Karena saya diajarkan oleh orang tua dari kecil, bukan diajarkan, diperlihatkan, didengarkan, dilihatkan. Apa yang jangan pernah kau takutkan untuk memberikan segalanya, memberikan harta batin, harta zahir kamu atas untuk kebaikan untuk di jalan Allah. Karena itu akan kembali kepada kamu, karena itu akan kebaikan kamu. Jangan takut kehilangan, jangan takut kehabisan. Itu akan kembali kepada kamu. Kamu tidak akan pernah menghilangkan apa yang kau berikan, tapi kamu akan mengambil apa yang telah kau berikan. Banyak dulu abah juga itu dari dulu sampai sekarang gitu, itu yang diajarkan, walaupun tidak secara lisan menyampaikan ke kami anak-anaknya, tapi secara tindakan beliau, secara gerakan beliau, oh emang seperti ini, oh berarti emang itu yang abah selalu ajarkan ke kami. Tidak dengan kata-kata tapi langsung perbuatannya dengan gitu. Perbuatan. Jadi kan anak-anak pasti itu belajar dari tindakan ayahnya, tindakan orang tuanya dan lain-lain. Jadi role model antum itu abah antum itu ya. Abah. Dan abah antum itu seperti melakukan ayat yang antum sebutkan tadi ya. Iya. Oke. Itu yang membuat anak ketika melihat ayat itu agak, oh benar, ini yang ternyata selama ini diajarkan oleh ayah itu ini, diajarkan sama abah itu ini. Berarti. Dan akhirnya antum sendiri pengen ngikutin kayak abah antum gitu. Ya alhamdulillah, bukan saya ya yang menilai orang lain ya, Oke, tapi ya. siap. Cuman kalau dari diri saya sendiri yang menganggap, ya saya nggak pernah takut untuk mengeluarkan apapun secara zahir ataupun batin untuk hal suatu kebaikan. Misalnya dalam tanda, karena apapun tujuan kita harus ada yang terkorbankan. Oh. Nah itulah pengorbanan itu. Masya Allah. Maksudnya tunfiqu mimma tuhibbun. Di situ tuhibbun. Ya, Tuhibbun itu bukan hanya sebatas semua manusia itu pasti cinta duniawi. Ada bukan apa, tapi pasti ada yang memikirkan duniawi dan lain-lain. Iya. Itu yang kita infakkan. Itu yang harus infakkan itu bukan hanya sebatas uang, tapi secara Wantahibul mala hubban jamma, ya kan? Iya, benar. Cintai. Jadi tidak mudah ya menginfakkan sesuatu yang kita cintai, itu kan tidak mudah tuh ya. Tidak Itu mudah. butuh perjuangan dan pengorbanan dan keyakinan tentunya tentang Allah itu bahkan melihat itu gitu ya. Allah keyakinan, Allah pasti melihat. Allah pasti melihat. Kan tadi di ayatnya itu kan Iya. Muhammad taufiqu min syai'in fa innallaha bi alim, dan Allah tahu. Allah tahu. Allah nggak akan pernah mungkiri. Entah kita akan mendapatkan besok, ke depan, ataupun di akhirat nanti kita nggak tahu. Tapi itu akan kembali kepada kita, bahkan lebih besar daripada apa yang kita berikan. Kayak ayat yang lain, Ustaz, masalu ma yunfiqu fi sabilillahi amwat. Gimana? Masalul ladzina yunfiqu fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat sebenarnya. Masya Allah.
tapi emang secara maknanya bukan, saya di situ memaknai bukan tadi tuh, bukan sebatas harta, tapi secara jiwa dan raga. Apapun yang bisa antum kasihkan gitu kan ini. Iya, bahkan kehidupan itu emang untuk kehidupan kita ya untuk kita jalankan sesuai perintah Allah gitu, dalam artian untuk perjuangan Allah untuk umat manusia, umat muslim, umat segalanya. Oke, siap Ustaz. Insyaallah. Keren ya, itu berarti menjadi yang menjadi favorit antum salah satunya adalah ayat itu Ustaz. Salah satu. Oke. Ya walaupun ada yang lain, tapi itulah yang disebutkan sekarang. Oke, siap. Oke Ustaz, mungkin satu lagi saya pengen nanya, ayat juga ternyata dibedah sudah cukup sampai 10 menit, Masya Allah. Kita pengen bahas tentang hadis Nabi. Boleh gini, boleh hadis Nabi, boleh perkataan ulama. Jadi apa yang antum ingat, atau mungkin dari Imam Syafi'i, atau apapun yang antum pernah pelajari di Al-Azhar sini, yang masih antum ingat dan itu juga menjadi pegangan hidup antum. Ya mungkin kalau perkataan ulama juga banyak ya. Oke, jelas lah. Cuman ya untuk memotivasi diri ketika di sini, begitu ketika Mesir adalah ya perkataan Imam Syafi'i yang juga diajarkan di pondok pun begitu pun yang diajarkan di sini oleh syekh kita. Waman lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan waman lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra zullat jahli tula hayatihi. Oke. Itu jika kita tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu dari sekarang, dari kecil, maka kita akan merasakan pahitnya kebodohan dalam semua hidup itu yang salah satu perkataan ulama yang memotivasi diri untuk ketika belajar di sini lah, untuk giat dalam menuntut ilmu di Mesir sini. Jadi itu membuat antum semangat ya untuk melanjutkan ke Perancis gitu ya. Insyaallah. Oke, insyaallah. Oke, Ustaz. Terakhir Ustaz ya. Apa pesan antum buat kita semuanya? Nasihat antum buat kita semuanya. Nasihat itu adalah yang terbaik adalah dari diri kita untuk diri kita. Tapi pasti kita butuh nasihat dari orang lain, karena orang lain pasti merasakan hal yang berbeda dari kita. Itu akan di-sharing dari kita, untuk kita sendiri. Ya, untuk pesan atau nasihat sedikit lah untuk teman-teman yang lain. Ketika ingin belajar ke sini, mantapkan niatnya, perbaiki niat dari awal, karena niat itu paling utama. Ketika niat kita salah, maka jalan kita salah. Ketika niat kita tidak sesuai, terombang-ambing di niat, kita kan terombang-ambing juga di sini, karena kita tidak punya tujuan ataupun motivasi kita berada di sini, berada di tempat punya tujuan untuk menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu harus punya niat, paling dasar adalah niat. Ya, itu sedikit, dan apa yang kita bisa korbankan ketika menuntut ilmu itu jangan pernah takut untuk mengorbankan apapun. Bahkan waktumu, apalagi waktu itu paling penting dalam menuntut ilmu. Jadi korbankan segalanya untuk ilmu pada saat ini, apalagi pada usia-usia belajar saat ini, itu korbankan waktunya untuk menuntut ilmu, karena antara setelahnya kita akan terganggu oleh hal-hal yang lain. Karena adalah waktu kita untuk menuntut ilmu, emang waktu kita ketika diberikan oleh Allah rezeki untuk menuntut ilmu salah, berarti waktu itu yang sana akan yang berikan terbaik untuk menuntut ilmu, karena kita nggak tahu waktu kedepannya kita diberikan untuk menuntut ilmu atau untuk mencari nafkah atau yang lainnya. Oke. Jadi hal itu harus diambil dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Oke, siap, Masya Allah. Sangat mengenal sekali untuk bagaimana kita meluruskan niat dan untuk fokus terhadap apa yang kita jalani sekarang, Ustaz ya. Oke. Insya Allah sangat berharga sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas 15-an menitan kita. Ya, sangat bermanfaat obrolan kita, insya Allah. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan antum sekali lagi kami doakan antum ya bisa sukses, lancar studinya, bisa ke Perancis beneran. Dapat orang Perancis juga boleh. Tapi ya Islam ya jelas. Oke, tapi hati-hati Ustaz di sana karena negeri orang non Muslim. Jadi pertebal iman. Benar. Insyaallah. Oke. Doanya semuanya lancar. Oke, siap. Syukur Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.